Oke, kembali bersama Inspirasi Harman Dahsyat. Oke, apa kabar teman-teman pebisnis, teman-teman leader, dan tenaga pemasar di seluruh Nusantara. Oke, saya ingin bercerita gitu ya, satu fakta bahwa kurang lebih minggu lalu ya, di hari Sabtu atau Minggu ya, saya kebetulan bertemu dengan salah seorang sales properti ya. Jadi kebetulan ada kebutuhan gitu ya untuk kita sewa satu ruko ya untuk usaha bisnis tertentu. Dan menariknya ketika saya berbicara dengan sales properti ini yang dia itu sudah cukup senior ya. Mungkin umurnya sudah kurang lebih 50-an tahun kali ya. Tapi begitu respon cepat ya. Terus kemudian kita bikin janji ketemuan pada saat itu jam 2 ya. Dan dia lakukan follow up dengan sangat baik ya, menanyakan 1 jam sebelumnya, terus kemudian beberapa menit kemudian, dan kita saling update. Ternyata tepat jam 2 kita ketemu. Nah, ada satu hal yang menarik di situ. Dia menceritakan bahwa strategi yang dia lakukan saat ini, karena memang salesman lama, dia banyak memaintain customer lama dia. Oke, sebentar saya ambil satu referensi bukunya Joe Girard nih, ya. Ini sales otomotif atau mobil ya yang paling fenomenal ya di dunia, bisa menjual mobil itu rata-rata 6 unit per hari ya. Hebat sekali. Kalau saya ceritakan di buku ini The Greatest Sales Way ini, dalam waktu 12 tahun saya menjadi salesman, saya hanya jual secara average itu per bulannya 11 unit ya. Kalau saya per bulan 11 unit ya, per bulannya itu, per harinya itu 6 unit ya, luar biasa. Jadi saya pada saat itu kalau per tahun sekitar 135 gitu ya, selama 12 tahun itu kurang lebih 1585 unit ya. Dan yang menurut saya alhamdulillah ya cukup bisa kita jadikan sebagai sebuah story untuk bisa menginspirasi teman-teman sales saat ini ya, baik dia di bidang properti, terus kemudian otomotif, atau asuransi ya. Menurut saya itu tiga market sales yang cukup sustain sampai saat ini ya, otomotif, properti, dan asuransi. Dan saya kebetulan tiga-tiganya pernah mencicipi lah. Kalau paling lama itu 12 tahun menjadi salesman mobil, terus kemudian 7,5 tahun menjadi sales supervisor, kemudian kurang lebih 4 tahun menjadi brand leader ya, baik di online maupun offline. Saya ingin membagikan ya pengalaman pertemuan saya dengan orang-orang hebat. Contohnya tadi gitu ya, yang sales properti itu, dia begitu smooth gitu ya dalam berkomunikasi. Dia ceritakan bahwa ini yang dia lakukan adalah salah satu strateginya Joe Girard. Dia benar-benar mempertahankan customer lama dia ya. Dia maintain satu-satu, komunikasi terus gitu ya. Jadi satu customer itu bisa punya 2-3 ruko yang disewakan, terus kemudian ada beberapa rumah ya yang dia tempati dan dia sewakan. Itu dia benar-benar maintain, dan dia pegang cukup banyak pelanggan-pelanggan yang setia kepadanya. Ini adalah aset yang sangat luar biasa ya, ketika teman-teman baru memulai menjadi seorang sales atau menjadi seorang salesman yang sudah bertahun-tahun gitu ya. Ini adalah aset utama ya. Dan kemudian pada saat itu kebetulan saya, karena untuk seseorang gitu ya, pihak ketiga, saya udah sampaikan kondisinya, saya udah informasikan. Orang sales properti ini dia menyampaikan bahwa Pak, kebetulan hari ini ada 3 orang yang melihat Bapak yang pertama, nanti sekitar setengah jam lagi ada orang yang kedua, dan 1,5 jam lagi ada orang yang ketiga. Dan kebetulan pada saat itu selesai saya melihat, memvideokan ya propertinya, saya kirim kepada user. Ternyata saya setelah itu langsung meeting. Begitu selesai meeting kurang lebih 1,5 jam gitu ya, saya follow up lagi, Bu gimana? Aduh Pak, mohon maaf, ternyata yang kedua sudah deal Pak, harga udah cocok, dan dia langsung ngasih tanda jadi. Ya artinya masih bukan rezeki kita. Ini adalah salah satu contoh ya salesman properti. Dan saya juga ada ketemu ya dengan seorang salesman asuransi gitu ya. Dan menurut saya dia oke, bagus gitu ya. Cuma saya dulu juga pernah gitu ya jadi sales asuransi kurang lebih 1-2 tahun gitu ya. Cuma kalau untuk sales asuransi yang membuat saya kurang nyaman adalah ketika yang dijadikan senjata kan value dari insurance-nya, bukan layanan utamanya,
Akan tapi yang selalu dijual adalah ketakutan-ketakutan. Nanti kalau seperti ini, tiba-tiba seperti ini. Dan bagi sebagian orang itu nggak cocok. Ya, ini mungkin untuk masukan untuk teman-teman yang di sales asuransi. Dan kalau di sales otomotif, saya saat ini banyak melihat ya, ada dua kubu nih, teman-teman ya, yang di otomotif ya. Saat ini ada dua kubu ya, merek Jepang ya, atau Eropa atau Amerika yang merek-merek lama gitu ya. Pendatang baru adalah merek China yang memang mendominasi saat ini dengan mobil-mobil listrik. Nah, teman-teman sekalian, ada dua pendekatan yang berbeda ketika teman-teman berada di katakanlah kapal ya, mobil Jepang yang sudah bertahun-tahun, luar biasa lama gitu kan. Terus kemudian ada di pendatang baru yang dia itu secara market lagi bertumbuh, orang Indonesia itu senang dengan hal-hal yang baru gitu ya, teknologi baru, sesuatu yang baru, dia kepo, dia seneng FOMO kadang-kadang ya, melihat orang lain merasa bagus gitu ya menggunakan produk itu, akhirnya orang berbondong-bondong untuk menggunakan produk itu. Tapi secara prinsip ada dua kondisi nih, dan dulu saya sudah pernah mengalami kondisi ini. Kondisi pertama adalah ketika market kita bergeser ya, dari katakanlah kita ngomong produk mobil Jepang konvensional gitu ya, dengan BBM bensin, diesel, atau dia bergerak ke hybrid yang menjadi, yang ini cukup imbang, bisa menjadi semacam tandingan dari mobil listrik. Dan satu lagi mobil listrik yang sekarang benar-benar, kalau teman-teman melihat data ya, ini benar-benar satu ancaman buat merek yang lama gitu ya. Mereka dari urutan ke-10 ya, dalam waktu kurang lebih 1-2 tahun ya kalau nggak salah, itu mereka sudah mencapai posisi ya, bahkan belum nyampe 10 pada saat itu, masih belasan. Tiba-tiba sekarang ada di posisi 5 ya di bulan kemarin, dia di posisi 6 di tahun lalu secara average. Jadi mereka pelan-pelan itu menggeser produk-produk mobil Jepang yang awalnya mendominasi market di Indonesia. Tentu ya Toyota masih di urutan pertama, yang kedua itu Daihatsu, yang ketiga itu Mitsubishi, ya, yang keempat itu kalau nggak salah Suzuki atau Honda gitu ya. Tapi Honda akhirnya tergeser tuh di bulan lalu ya. Ini menurut saya perlu menjadi perhatian khusus nih, terutama untuk salesman otomotif atau salesman mobil. Dan dulu saya pernah mengalami ketika Toyota mengeluarkan satu produk Avanza ya. Pada saat itu benar-benar dicari orang banyak minat ke produk tersebut ya. Saya pada saat itu bisa, yang biasa jualan secara average tadi misalnya 8, 10, itu bisa tembus di 18, 20. Teman saya bahkan ada yang jualan satu bulan itu DO 30 unit. Jadi one day DO tuh. Pada saat itu saking banyaknya permintaan. Demikian pula sekarang nih ya, teman-teman yang ada di produk misalnya BYD ya, mereka sedang panen, orang sedang mencari ya, orang sedang gimana caranya bisa mendapatkan produk itu. Jadi inden pun mereka tunggu, tapi ternyata secara sistemnya juga perbaikannya juga cepat ya, produknya juga tidak terlalu lama. Ada satu lagi ya, produk yang di zona bertahan, di kapal yang bertahan, seperti Toyota tadi, Daihatsu, Honda, Suzuki, ya, Mitsubishi. Nah, apa yang harus dilakukan nih? Di antara dua merek, yang satu memang dia berada di, kalau di politik namanya incumbent gitu ya, atau dia berada di zona nyaman ya, yang sampai saat ini menurut saya sangat-sangat tidak nyaman ya. Sekarang sudah tidak nyaman. Dulu itu berada di zona nyaman, tiba-tiba ada pendatang baru ya, yang begitu agresif dan bisa membalikan ya, atau bahkan mengejar, melampaui merek-merek yang sebelumnya berada di urutan ke-10 ya, 9, 8, 7 semuanya terlewati ya. Nah, apa yang harus dilakukan ketika kita menghadapi market yang seperti ini? Nah, saya teman-teman tanggal 2 Maret ya akan mengadakan satu webinar ya, yang memang akan fokus membahas tahapan-tahapan ketika teman-teman menjadi seorang salesman, atau ketika pebisnis mempunyai satu tim sales, bagaimana mereka bisa bertahan dan bertumbuh di era yang semakin makin kompleks ya, makin persaingan begitu ketat gitu ya. Apa yang harus teman-teman pebisnis, leader atau salesman harus lakukan? Silakan join ya, dan
ada satu kabar baik gitu ya. Nanti saya akan persiapkan satu form khusus ya. Jadi saya akan berikan webinar ini gratis kepada teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung aja daftar nanti di nomor yang saya akan reset akan saya tulis di bio IG atau di WA saya nanti. Silakan teman-teman bergabung, kita sama-sama diskusi ya. Bagaimana cara menghadapi kondisi ya fluktuasi market yang seperti ini, penuh dengan ketidakpastian ya, volatile ya, uncertainty ya, terus kemudian complexity dan ambiguity atau orang sebut sebagai era K. Mari teman-teman kita sama-sama belajar, dan saya akan membahas ya buku pertama saya The Greatest Sales Way dan buku kedua saya The Future of Hybrid Marketing ya. Kita akan kupas ya bareng-bareng ya berdasarkan case tadi dari teman-teman yang nanti ikut di webinar tersebut. Sampai ketemu di webinar 2 Maret jam 9 sampai jam 11 pagi. See you.